problem saya nomor satu missing item dan old implementation app system. Ketiga, disadvantage and make confusion in the process. Terus solusimu apa mas? Dari missing item dulu deh. Solusi yang saya pecahkan dari missing item itu bisa juga untuk solusi yang nomor 2. Jadi menggunakan solusi yang nomor 2 tapi diimplementasikan juga ke missing item. Jadi kita Digabungin gitu ya mas? ya mengupdate dulu old sistem implementationnya ke sistem baru seperti Android yang baru atau versi-versi terbaru, lalu membuat fitur untuk laporan missing item, dan jika ada apa ya namanya kehilangan barang maka akan terdapat notifikasi baik user maupun dari admin setempat. Jadi gitu mas. Gitu. Untuk yang Terus yang out available itu berarti kombinasi problem yang dikombinasikan. bisa kombinasi, bisa disendirikan. Terus jadi dari all system itu sama missing item diperbarui gitu ya. Ya diperbarui. Jadi ketika barang diantarkan itu kan banyak dari kurir-kurir yang memang oknum kurir itu memang menjual lagi barangnya atau diapakan barangnya kan nggak tahu kan. Jadi kita dalam update sistem itu mempunyai fitur lagi untuk agar bisa melihat kurir itu gimana sih kerjanya, kayak bagaimana laporannya, gimana barangnya, kayak real time detektor kurir gitu mas. Jadi gitu. Ya. Terus yang apa kan 3 tadi baru Ya. 2, satunya lagi. Nah, yang kedua kan masih old implementation app system, itu bisa kayak menggunakan teknologi baru ya yang namanya kalau nggak salah itu Kotlin mas kalau sekarang. Jadi Itu bahasa ya, bahasa Kotlin, framework. bahasa dan framework Kotlin yang mungkin sudah banyak di HP-HP Android zaman sekarang ya. Itu bisa menggunakan solusinya jika membuat atau mengupdate sistem bisa menggunakan algoritma rapid application development. Jadi lebih minim biaya untuk Biaya apa tuh mas? bikin apa Biaya irit biaya apa? biaya pengeluaran untuk memperbarui sistem itu mas. Jadi kan kalau Okay. menggunakan algoritma yang lain kan lebih banyak yang dikeluarkan kan, entah dari segi gaji programmer atau beli aplikasinya dulu lalu dimodif kan bisa. Bisa. Nah yang ketiga Terus ini disadvantage of flowchart make confusion in the process. Jadi banyak karyawan yang mengeluhkan mas kalau flowchartnya itu nggak jelas, kayak job desknya mereka itu harus apa, terus laporannya mereka per bulan, hasil resultnya mereka per bulan itu bagaimana kan belum jelas. Nah itu kita menambahkan juga fitur yang dimana kayak ada layar di kantor tersebut dan itu terdapat jelas urutan-urutan dari apa urutan-urutan pekerjaan atau job desk yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Jadi sebelum absen atau setelah absen itu bisa dilihat, oh hari ini mengerjakan apa, hari ini yang
project finishnya harus apa gitu. Itu bisa juga disambungkan melalui API dengan app system tadi khusus untuk kantor, dan juga Jadi bisa buat ini ya, kurir ya, bukan buat usernya ya. buat kurir bisa, dan untuk buat admin sama teknisi di kantor juga bisa, biar bosnya atau IO atau QA-nya bisa melihat. Yang solusi yang terakhir juga dari flowchart ini bisa kayak menambahkan fitur, jadi bosnya bisa melihat mas, atau semua orang yang di kantor bisa melihat CCTV di kantor tersebut. Orang jadi kayak orang kerja itu bisa dipantau, kan bosnya kan pengen penasaran. Oh, Nah itu bisa diakses melalui sistem tadi yang sudah kita buat. biar nggak gaji buta gitu ya. Ya bisa, kan ada misalkan bisa ditambah detektor juga bisa. Oh ini lagi apa, kan bisa mendeteksi gerakan juga. Itu untuk solusi saya. Nah untuk solusi dan problemnya mas bagaimana? Kalau aku ya, yang pertama itu Di share screen aja mas. eh siap siap mas, bentar, mas, ya. Nggak bisa share screen mas, nih, mas. Oh, mas. Anu mas, itu laptopnya minta MacBook mungkin. Gitu ya. Iya. Oke, jadi problem saya yang pertama itu UI design yang kurang atraktif atau kurang menarik ya. Terus requirement-nya itu ya kita redesign user interface-nya. Terus untuk solusinya redesign user interface menggunakan design thinking metode, dan dari problem tersebut kita mencari problem-problem tersebut dari pengguna sebelumnya, apa yang kurang dari aplikasi tersebut, biar kita sama-sama memiliki aplikasi yang lebih baik untuk user. Lalu uh, di design thinking itu ada yang pertama ada empatis, understanding user. Kita mencari user lebih ke ini mas, klien klien yang pakai aplikasi kita. Terus kita buat testing apa yang kurang gitu, kayak buat kuesioner gitu pertamanya. Terus yang kedua kita defining challenge. Defining challenge tuh buat user persona, jadi ditetapkan usernya seperti kebutuhan user gitu kan. Terus contohnya tuh kayak creating persona yang misalnya namanya Rani, small business owner yang biasanya pakai ekspedisi buat parcel, dan dia butuh untuk tracking shipmentnya, jadi butuh tracking gitu, dan lebih affordable shipping optionnya lebih banyak gitu mas. Jadi bisa juga ya dikolaborasikan dengan solusi saya. Mas sampai ini ya, Ya, yang ide creating user persona ya. Tadi masnya tanya apa mas? Tadi bisa, saya dipanggil jadi mas. bisa juga dikolaborasikan dengan solusi saya kan. Implementation apps juga butuh desain yang bagus. Ya Biar bisa mas, bisa banget. semua orang nggak bingung untuk memakai app tersebut kan. Ya. Terus ketiga itu ada ideating atau brainstorming yang pertama. Kita men-generate creative ideas with the team to enhance the career application, untuk mendapatkan aplikasi yang baik ya. Terus fokus on innovative solution, fokus kepada solusi yang inovatif dan bisa mengimprove atau menaikkan shipping efficiency atau uh, pengantaran yang lebih efisien dan user experience-nya lebih menikmati aplikasinya. Terus contohnya tuh the team holds a brainstorming session to create a new features such as real-time notification, interactive map integration, and customizable delivery option based on user needs. Terus yang keempat ada prototyping ya. Prototyping itu kita prototype desainnya. Kita pertama itu
develop an initial version of the application based on ideas generated from brainstorming session. Dari brainstorming tersebut kita prototyping sebuah desain aplikasinya dengan contoh kayak creating a user interface prototype with new elements like notification icon and interactive maps. Users can test this feature to provide the feedback. Kita bisa mendapatkan feedback dari user tentang prototype yang kita buat. Terus yang kelima ada testing. Field testing, implement prototype and real world shipping situation in various locations on Indonesia. Various region of Indonesia dengan contoh implementing the prototype in real world shipping scenarios in various region of Indonesia. The team observe firsthand how user interact with the update interface. Jadi kita kasih testing aplikasinya nih ke para pengguna atau user, lalu mereka beradaptasi dengan update interface yang kita buat gitu mas. Itu untuk solusi dan problem yang pertama, kayaknya agak panjang ya. Yang kedua ini agak pendek dikit. Terus yang kedua ini problemnya respon dari staff itu lama ya. Terus requirement-nya itu improvement staff skill. Jadi yang pertama tuh kita akan improve dari cara flow chart-nya atau flow kerjanya di sistem di ekspedisi company ini. Terus kita ngubah struktur schedule-nya. Jadi kayak kita ngasih workshop ke pekerja biar pekerja tuh fleksibel untuk mengatur waktunya gitu mas. Jadi nggak ada keterlambatan atau malas-malasan untuk mengerespon dari pekerjaannya gitu. Terus yang kedua itu kita kayak buat ranking gitu mas. Rankingan dalam perusahaan di staff-staff tersebut yang berhasil mengantarkan barang terbanyak atau yang paling banyak terima customer service gitu. Terus customer service-nya itu user yang tanya ke customer service-nya tuh ngasih feedback gitu, kasih rating kayak di Gojek gitu kan ada ratingnya mas. Kita ngasih feedback, terus rating paling tertinggi itu nanti dapat reward atau sebuah uang bonus gitu mas, karena pekerjaannya baik dari feedback user gitu. Jadi itu nanti setiap rankingan per tahun atau bagaimana atau dan kayak 2 atau 3 bulan sekali gitu sih mas, nggak setiap bulan gitu. Dan itu berarti top rankingan staffnya dapat award gitu mas? Atau Ya dapat award, dapat uang, bisa uang atau tiket liburan gitu ya. tiket liburan. Jadi mas terus mas. Ya bisa lagi gitu lah mas ya. Liburan saya juga mau jadi kurir mas. Tahu Ya. Mas, lanjut ya mas ya. Yang ketiga tuh delay item ya. Jadi kalau requirement-nya tuh improvement staff skill ya. Jadi kalau misal barang delay, kita tuh harus banyak problemnya sih mas kalau barang delay ya. Bisa terjadi barang stuck, terus kendaraannya kecelakaannya, terus kesalahan kurir ya kan, kayak naruh alamatnya salah gitu. Nah, kalau solusi dari aku sih yang pertama ya, kita nerapin K3, keselamatan kerja. Di jadi diketatin lagi mas keselamatan kerjanya. Mulai dari berkendaranya nggak lebih dari 80 km per jam. Terus menjaga jarak antar kendaraan. Terus kalau mengantuk istirahat dulu. Jadi nggak ada paksaan kayak hari ini harus jam segini, jam segini, jam segini. Jadi malah lama lagi nanti misal ada kecelakaan yang tidak kita inginkan kan. Terus bisa juga dibuat shift mas, jadi setiap jam ini ya bisa buat shift juga biar ngantar barangnya nggak terlalu lama. Mungkin itu aja sih mas kalau aku.
ada gangguan mas. Ini wifi saya nolak mas, saya pakai paketan mas. Oh iya, enggak. Oh, Mas. Yang paling mengerucut menurut masnya dulu deh siapa? Menurut saya itu kita mengembangkan sistem app-nya dulu ke yang baru. Masih lama, masih ngelek-ngelek kan. Ya, bukan boba kan soalnya. Jadi ke improvement aplikasinya ya mas. Iya, kalau menurut Mas gimana? Kalau menurut saya itu sama sih mas. Improvement aplikasinya gitu kan. Jadi bisa banyak kan. Kayak dikombinasiin nih solusiku dengan solusi masnya yang improvement aplikasi dengan desain gitu kan bisa Iya, bisa dikolaborasikan. Ya, BTW teman kita hilang satu mas. oh iya. Anu izin Mas, wordnya izin. Izin gimana? Nggak tahu izin kemana ini. Berarti solusi dari teman kita gimana mas? Kita buka aja kali ya. Iya, kita buka aja. Ya mas. Jadi problem dia itu missing item ya. Search aja ya. Di share screen aja Mas. Saya ada yang script. Oh ya, terima kasih. Ini pertama problem dia tuh missing item. Bentar Mas, laptop saya mau rusak. Minta MacBook mas. Oke, lanjut lanjut. Ini yang pertama problem dia missing item, yang kedua out implementation of system. Sama kayak mas ya berarti ya. Iya, kok sama ini? Terus Kurang ajar. yang ketiga disadvantage of flowchart make a confusing in progress. Apa tuh mas artinya mas? Confusing, Confusion yang pusing. kayak karyawannya itu bingung gitu Mas. Tas itu Ah, job desk keseharian terus mereka itu nggak jelas. terus requirementnya nih missing good certificate report, barcode, flowchart job desk sama improvement app. Solution yang pertama, implementation a good tracking system by barcode. System use barcode RFID. Bentar mas. Saya kok nggak bisa diterjemahkan ya mas? Sistem dia pakai tracking dari barcode. Emang bisa ya mas? Di scan gitu ya? Sistem barcode. Ini maksudnya bagaimana ya Mas? Saya juga nggak tahu ini pemikirannya orang seperti apa kan. Jadi yang pertama setting up barcode code, installation of barcode on goods, recording information into system, barcode scanning on receipt. Berarti di scan mas. Jadi setiap Jadi setiap spot pengiriman itu di barangnya di dikasih scan barcode langsung gitu. update Oh iya iya, update di mana gitu. iya ya, nangkep nangkep. Terus yang kedua ini Organizing organizing training for personnel. Jadi dia ini kayaknya sini bukan Mas, bukan Mas. Yang kedua itu ini ada cara lagi mungkin. masih di sistemnya ya. Iya, kayak penambahan Ini fitur mungkin. oke. Ini out implementation app system. Aduh. Terutama feasibility analysis requirement. Jadi before updating a migrating from legacy system application, it is critical to have a clear assessment of whether the change is a benefit. This includes understanding the cost involved and the expect the benefit of the update. Apa ini mas? Mas? Hmm, analisis ini kan develop estimate. Kayak mungkin report yang menggunakan Excel sama Google Sheet gitu Mas, kayak live report. Ya. Presentation app ya, karena
karena itu mencakup semuanya. Karena Apa mau ditambahin barcode itu mas? Jadi kayak tiga-tiganya kepake nih. bisa dijadikan satu, berarti main idea of the main order. Main idenya berarti itu implementation sistem ke yang baru, nanti beranak-anak lagi gitu. Ada barcode, ada pengembangan kayak masnya tadi UI design, dan nanti ada apa namanya, itulah ya, saya nggak